Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, saya juga tadi disampaikan bahwa saya berawal dari guru Bapak Ibu. Karena dari guru, maka saya tahu yang namanya guru ketika mau naik pangkat itu apa sih syaratnya, gitu ya. Masih ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau naik pangkat, naik golongan, apa sih syaratnya? Bu, Pak, coba masih ingat ya? Apa naikkan pangkat di golongan syaratnya? Ya, yang ASN ya. Misalnya pertama adalah perangkat pembelajaran misalnya, ataupun PTK ya, PTK. Terus apalagi ada DP3, ataupun sekarang SKP, ataupun sertifikat yang lain ya yang menunjang untuk poin penambahan poin. Ketika Bapak Ibu misalnya mau naik pangkat, itu kan harus kita urusin Pak Bu. Juga misalnya Bapak Ibu mengeluhkan tukinnya bermasalah, kurang bayar misalnya. Padahal mah absennya merasa full, gitu ya. Itu kan pasti harus ke kita layani. Misalnya Bapak Ibu mau ada urusan urgent, maaf misalnya orang tua ini sakit ataupun meninggal kan keluar kota ya, juga itu pasti akan melibatkan absen dan sebagainya dalam posisi waktu yang lama. Maka mungkin misalnya perlu SPT dari kita layani Bapak Ibu. Jangan sampai guru yang bersangkutan, pegawai yang bersangkutan nanti bermasalah di absensinya ataupun di sikapnya. Karena ketika Bapak Ibu bermasalah, itu juga dampaknya bukan hanya Bapak Ibu, tapi kepala sekolah juga dipotong Bu. Ibu Bapak dipotong tukinnya, kepala sekolah juga dipotong, kepala katanya juga dipotong gajinya Bu, tukinnya gitu tuh. Dampak itu tidak hanya sendiri Ibu Bapak yang merasakan, tapi semua rentetannya terdampak itu. Oleh karena itu saya pengen memastikan Bapak Ibu ketika juga di sekolah, yang pertama adalah memastikan pertama sehat dulu Pak Bu. Sehat kan semua Pak Ibu? Alhamdulillah gitu ya. Di sini ada nggak yang diangkat tahun 2007 2008? Mana Bu? Oh iya. Nggak usah dijawab sebelahnya. Iya. 2008. Sekarang golongannya berapa Bu? 3D. Saya 2009 golongannya 4A. Tapi udah sekian tahun yang lalu di tangan saya udah setahun lebih ya, 4 tahun ya, 2 tahun ya di naik 4A-nya. Artinya dulu ketika waktunya muda ngurus naik pangkat, tidak diambil peluang itu, makanya agak lambat sedikit gitu. Jadi mungkin nggak apa-apa nanti saya kasih nomor kontak Bu Pak, nomor WA saya. Tapi terkait urusan dinas doang Bu ya. Jangan sampai nanti ketika malam Ibu telepon saya gitu ya, di luar dinasan mengeluh kesahan urusan curhat keluarga gitu ya. Gitu tuh. Iya. Saya kasih nomor kontak itu maksudnya Bapak Ibu saya pengen memberikan pelayanan terbaik buat Bapak Ibu guru secara kedinasan ya. Jadi kalau misalnya tadi mengeluhkan tukinnya bermasalah, boleh mengeluhkan. Misalnya pakatnya bermasalah, di mana masalahnya? Di staf saya, di pegawai kita, nanti kita tindak lanjuti. Saya memahami itu. Oleh karena itu, kita menilai itu seperti itu, biar Bapak Ibu juga bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik. Dengan catatan juga harus seimbang antara hak dan kewajibannya.
apa maksudnya hak dan kewajibannya Bu Pak. Pernah kemarin Pak Bu ada yang komplain ke saya langsung terkait, Pak tolong saya naik pangkatnya sih belum naik pangkat nih gitu ya, sudah lama nih berapa tahun Pak? Saya semenjak boleh dapat Bu, lagi dapat gitu. Saya dari semenjak Kabupaten Lebak pindah ke provinsi belum pernah naik pangkat Pak. Wah lama banget ya gitu. Ya sudah kalau gitu coba dikirim buktinya, SK-nya dikirim ke saya, SK terakhirnya. Nah ketika SK dikirim, betul nggak usah disebutin nama ataupun juga sekolahnya, yang penting cerita seperti itu. SK-nya itu ketika peralihan dari Kabupaten Lebak ke provinsi, masuk provinsi tahun berapa Bu Pak? 2017 ya. Itu sekitar 2015-16 ya. Artinya memang sekitar 5-6 tahun belum naik pangkat gitu. Jadi ketika kita follow up, kita cek, yaudah Bapak Ibu punya perangkatnya apa? Punya dokumen untuk kenaikan pangkat punya apa aja? Ditanya nggak punya, semua nggak ada punya. Waduh, kenapa nih? Kita coba telusuri, coba tanya kepala sekolahnya. Ketika tanya kepala sekolahnya, ya betul Pak Bu, beliau pegawai kita. Tapi beliau lumayan berbeda, agak bandel gitu ya, nggak pernah masuk. Waduh, pantesan perangkat-perangkat pembelajarannya aja, PTK-nya nggak punya gitu kan. Bu, kalau kita ibaratnya TNI dan Polri, namanya itu kan diserse ya. Diserse itu kumulatif dalam waktu 3 bulan. Kalau absensinya nggak bagus, itu langsung dipecat Pak Bu, diberhentikan jadi anggota TNI Polri. Kita kan ASN, nggak sekeras kayak TNI Polri gitu kan. Itu mendapatkan gaji terus gitu, haknya terus, tapi kewajibannya nggak dilaksanakan. Masih mending itu nggak naik pangkat. Coba kalau misalnya diajukan oleh pimpinan sebelumnya diberhentiin, kan misalnya gitu kan. Nah maksud kita coba seimbangkan Bu Pak antara hak dan kewajiban Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu juga komplain ke kita terhadap pelayanan, tetapi kewajibannya juga laksanakan. Jangan sampai pimpinan setempat melaporkan ke kita bahwa Bapak Ibu tidak pernah ngajar, gitu kan? Ataupun tidak PTK-nya nggak ada, pantasan PTK-nya nggak ada kan? Gitu kan? Karena emang tidak ada kegiatan aktivitas. Jadi Bapak Ibu ibarat kata pun mau meninggalkan sekolah ataupun tidak ngajar, itu harus sepengetahuan pimpinan Pak Bu. Karena kita ini adalah sebagai ASN, aparatur sipil negara, sebagai PNS, pegawai negeri sipil, yang memang kita bekerja itu berdasarkan keputusan pimpinan, gitu. Artinya kita itu harus patsun terhadap pimpinan. Apa patsun Bapak Ibu? Patuh dan tunduk ngikutin aturan pimpinan. Kalau kata pimpinannya gubernurnya jadi guru, Bapak Ibu ya jadi guru, maka ngajar jadi guru. Kalau misalnya sebagai SK gubernur sebagai kepala sekolah, ya harus melakukan tugas sebagai kepala sekolah. Tidak ada tawar-menawar lagi, begitu. Udah saya mau ambil kepala sekolah jadi guru aja gitu misalnya. Malah turun, gitu kan. Nah, gak beda juga sama saya, Bapak Ibu, misalnya jadi kepala KDD. Berdasarkan SK Gubernur, jadi kita tinggal melaksanakan tugas apa yang sudah dimandatkan oleh pimpinan kita. Kayak saya punya pimpinannya banyak Pak Bu. Ada gubernur, ada wakil gubernur, ada sekretaris daerah, ada kepala dinas gitu kan. Baru ke kita. Kalau pas sekolah mah banyak pimpinannya gitu kan. Nah gitu tuh. Ada pengawas, ada sebagainya. Jadi oleh karena itu kita sebagai ASN tinggal kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sesuai dasar hukum kita, SK tadi.
Nah, tidak beda halnya saya juga hadir ke sini memang selain masuk pembinaan juga sambil pengen mengukuhkan keberadaan status hukum kepala sekolah bahwa semua definitif ada di sini gitu. Karena apa? Karena biar ibaratnya dipublish gitu ya, diekspos bahwa teman-teman semua bapak ibu kepala sekolah, dewan guru bahwa keberadaan ibu kepala sekolah ini sudah definitif di sini, tidak PLT lagi. Kalau PLT kan biasanya kadang ada perpanjangan gitu ya, karena kebijakannya itu kadang ada mungkin pergeseran, perubahan dan sebagainya. Tetapi bapak ibu, yang namanya jabatan, yang namanya tugas ataupun misalnya SK, semua juga apalagi sebagai birokrasi, semua tidak ada yang abadi. Besok lusa saya pun juga ya, kita sebagai ASN besok lusa dicopot dari jabatannya, dipindah tugaskan, dimutasi, promosi, itu hal yang biasa gitu tuh. Tidak ada yang perlu diperebutkan ataupun diributkan ataupun juga dirisaukan, diresahkan dan sebagainya. Kita hanya yang penting menjalankan amanah itu sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Karya bakti kita ya harus kita terus persembahkan, harus kita gulirkan. Nggak beda kayak bapak ibu, kalau bapak ibu guru kan pelayan juga, melayani masyarakat. Masyarakatnya apa? Siswa. Ada orang tua siswa yang menitipkan juga di sini sama dilayani gitu kan. Bapak ibu ketika ada siswa dididik, diberikan ilmu, diberikan pengetahuan. Jangan sampai nanti ada siswa bergerak ke sana kemari, bapak ibunya ada di kantor. Sama juga tidak memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Misalnya anaknya kemana, gurunya kemana gitu, bukan di sini dahulu. Ya, hanya ibaratnya istilah doang ini mah ya. Kalau di sini mah semua insya Allah amanah semua, baik-baik semua, gitu kan, bertanggung semua. Tepuk tangan dong membuat bapak ibu semua. Tempat yang lain. Makanya kita sekarang bersyukur Bapak Ibu sekalian, ya. Kesejahteraan kita itu ketika masuk provinsi berbeda, gitu. Betul nggak Bapak Ibu?
KCD, iya. Pak Danis web, Pak Roja YouTube, Pak Hari IG, kemudian Kak Cecep Facebook. Kenapa? Iya, tepuk tangan untuk penyerahan SK pengukuhan. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Definitif kepada Ibu Hajah Jamilah Sujana MSI, disilahkan. Mangga Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala KCD atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Lebak, Bapak Dokter Kandidat Haji Asep Ubaidillah MPD. Moga menjadi doa kita ya. Insya Allah kandidatnya sebentar lagi kita akan coret. Yang saya hormati, yang saya sayangi, saya banggakan para wakasek, Bapak Ibu guru serta staf tata usaha dan pegawai di SMA Negeri 1 Karanganyar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, terutama nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya yang insya Allah syafaatnya akan kita nantikan sampai pada kita hingga akhir zaman. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah saya panjatkan atas didefinitifkannya saya di SMA Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih atas segala motivasi dan doanya dari Bapak KCD yang terus mendorong saya. Alhamdulillah saya didefinitifkan. Terima kasih juga Bapak Ibu atas doanya sehingga saya sudah didefinitifkan per 10 November kemarin. Semoga kesempatan yang baik ini dengan amanah yang besar dari Bapak Gubernur, terima kasih mohon disampaikan kepada Bapak Gubernur. Terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada saya untuk memimpin SMA Negeri 1 Karanganyar. Insya Allah amanah ini akan saya emban sebaik-baiknya Pak. Terima kasih juga kepada Pak Kadis, ya Pak KCD. Semoga saya bisa melaksanakan amanah ini dengan baik, membawa sekolah ini untuk terus maju, bergerak maju. Kemudian hal itu juga akan terwujud semua tentunya dari bantuan Bapak Ibu semua, tak terlepas dari bantuan Pak KCD. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya sayangi, saya banggakan, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan sekolah ini, meningkatkan keprofesionalan kita sebagai guru untuk terus dapat melayani anak didik kita dengan baik. Kalau kita dapat melayani anak didik kita dengan baik, insya Allah sekolah juga akan terus maju, siswanya juga terus akan bertambah gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama bersinergi untuk memajukan sekolah ini. Insya Allah Pak KCD amanahnya semoga saya bisa menjalankan dengan baik. Dan kita sudah bersama-sama ya, 9 bulan kita sudah pernah bersama. Jadi saya dengan 9 bulan itu saya sudah insya Allah sudah mengetahui Bapak Ibu semua yang ternyata Pak KCD di sini guru-gurunya, terutama nih yang masih muda-muda, semangatnya bagus Pak.
Alhamdulillah. Saya malah kalau boleh saya mengajukan ini yang honorer ini angkat jadi PNS, jadi ASN. Karena penopang yang besar, saya perhatikan setelah 9 bulan di sini, penopang yang besar adalah dari honorernya Pak. Mohon maaf ya ke ASN, bukan saya mengecil, karena memang kita cuma sedikit. Karena kita sedikit. Yang paling berpotensi adalah honorernya. Makanya saya berharap semoga teman-teman yang honorer jangan putus asa, terus berdoa. Tadi seperti Pak KCD sampaikan, kalau masih ada ayah dan ibu, betul, itulah jimat kita. Saya merasakan betul bahwa kesuksesan saya, keberhasilan saya itu karena memang kebaikan, kesolehan ayah dan ibu saya. Begitupun nanti keberhasilan kita untuk anak-anak, bisa dilihat dari anak-anak adalah hasil atau kesolehan kita gitu ya. Makanya betul sepanjang masih ada ayah dan ibu mendekat gitu ya, mendekat terus kepada mereka, terutama kepada ibu. Insya Allah Pak, alhamdulillah saya orang tua ibu masih ada. Jadi selalu hampir tiap hari saya telepon, saya minta doanya, ya alhamdulillah ya. Makanya saya ketika Pak KCD menyampaikan, aduh rasanya saya pengen cepat ke Bandung. Terima kasih Bang, betul itu yang jadi jimat kita. Begitupun kita ke anak-anak kita. Alhamdulillah saya pun sudah merasakan betul kalau doa ibu sampai meneteskan air mata, itu Allah tuh insya Allah akan mengijabah gitu. Sampai meneteskan air mata untuk doa anaknya, insya Allah Allah akan mengijabah. Saya tidak berpanjang lebar, Pak KCD, teman-teman semua, Ibu Bapak, mohon dukung saya. Mari kita bersama-sama bersinergi memajukan pendidikan di Indonesia ini, khususnya di wilayah Banten. Dengan Bapak Gubernurnya Pak Wahidin Halim ini memang terus meningkat, istilahnya untuk tadi ya honor atau gaji juga terus. Maka ayo kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama tingkatkan kualitas kita. Punya hak dan kewajiban dulu yang didahulukan, baru menuntut hak ya Pak ya. Jangan hak dulu yang didahulukan, kewajibannya dinanti. Itu harapan kita semua. Terima kasih Pak KCD, terutama terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pengukuhan kepala sekolah definitif berjalan lancar. Semoga barokah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Pak KCD, mari kita saatnya sebentar, mohon waktunya. Kami akan menghibur kepala sekolah definitif dan menghibur Bapak yang menjadi tamu istimewa di hari ini. Semoga motivasi dan pembinaan Bapak sangat sekali bermanfaat buat kami. Amin. Angga, Om Pepen, Om Danis, Om Dadang, dan Nanisya disilakan. Berjuang ke lemah cari
artinya apa Pak Pepen? Siliwangi, kerajaan Siliwangi. Iya, ini khusus tadi bisik-bisik Pak Pepen untuk Pak KCD lagu ini. Ibu bisa ya Bang? Bandung, Lembang, Jemberan, Kuban, Parangku, Nakadega, Enda, Apresi, Bro, Kisama, pada mulut di jauh nama ke Jojo, satu Nusantara, kader-kader berharapan bangsa. Memohon memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum yang amat indah sekali pada hari ini, yaitu adalah hari Guru Nasional, atau tepatnya itu adalah ulang tahun ya. Kita juga sebagai guru ila hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya dzal jalali wal ikram isna 'ala dinil islam wal iman. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya musabbibal asbab, ya mufattihal abwab, ya sami'al aswat, ya mujibad da'wat, ya qadiyal hajat, ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya samti'an nur ajib ya ruha ahya'il analladzi la yakhfa 'alaina minal masyriqi wal maghrib if'alna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan wa rizqan thayyiban halalan kasiran mubarakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan